mau ke Rizi, ke Rizi. 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 Ini kayaknya Rizi beli bubur nih. Gue ditinggalin nih. Kalau gitu saya mau ke Daniel dong, Daniel. Waalaikumsalam. Daniel boleh? Daniel katanya lagi di kamar mandi, Bu. Kan gue ditinggalin kan. Alfi lu tetangganya Daniel ya? Enggak, Bu, teman dekat. Teman dekat. Saya mau ke siapa dong, Alfi? Saya udah tahu pemikirannya. Saya mau... Nah, siapa ya? Pak Iza udah. Garciano. Garcia. Nih, Garcia juga nih. Gue rasa pada beli nasi uduk nih pagi-pagi. Nasi uduk, bubur, ketan. Siapa dong yang ada? Saya mau ke ini deh. Ke Hidayah nih lagi deh. Nanti baru ke Alfi. Hidayah, nih. Ya, Mbak. Oke. Udah sarapan, Neng? Belum. Saya baru ngopi nih. Nih. Hidayah. Sari. Manggil kamu Sari kan ya? Iya. Kemarin kamu menang ya? Debat ya? Belum, Mbak. Belum, pengumumannya belum. Oh, belum. Nanti tanggal 16. Yang di Unsrat itu samratulannya bukan kamu? Oh, Aldimas. Oh, Aldimas. Aldimas ada di sini? Ada nggak? Jadi dia... Oke, Sari, kita sharing ya. Kan sambil kita record, jadi mudah-mudahan teman-teman yang tadi beli bubur, lagi ke kamar mandi bisa dengar pemikiran-pemikiran teman-teman semua ya. Nah, Sari sudah melihat YouTube-nya Prof. Ade? Iya, tadi sudah melihat YouTube-nya. Oke, apa yang Sari tangkap dari sharing yang Prof. Ade berikan? Jadi kan kalau dari videonya Prof. Ade itu dia menyatakan pertama-tama pertanyaan yang muncul itu etika tuh munculnya dari mana sih? Terus yang sesuai dengan jawabannya Bu Dea dan Mbak Rica, bisa dibilang kalau etika itu muncul dari diri kita sendiri yang udah diajarkan oleh orang tua sejak kecil, yang diriwuh-riwuh sejak kecil. Nah, kemudian etika itu kan membahas sesuatu yang bersifat yang bernilai baik atau buruk, benar atau tidak, atau bisa kita bilang nilainya itu adalah universal. Tapi jika sudah dikaitkan secara kontekstual, maka bisa berubah. Etika yang di satunya itu belum tentu sama dengan etika yang lain. Kemudian yang permasalahannya itu adanya pergeseran nilai etika menjadi nilai-nilai material. Karena pada mayoritas orang dalam masyarakat itu lebih menghargai hasilnya daripada prosesnya. Tingkat kesuksesan seseorang itu dinilai dari hasil apa saja yang sudah mereka capai daripada prosesnya. Kemudian yang Mbak bilang dia juga bahwa anak Mbak itu sekarang pengen jadi YouTuber karena tujuan akhirnya itu pengen cepat kaya. Iya, gitu kan. Ya, jadi dari itu udah ada pergeseran moral yang kayak dulu orang-orang pengen jadi dokter karena saya pengen nyelamatin nyawa orang, karena saya pengen nyembuhin orang. Dari nilai-nilai itu berubah jadi karena saya pengen cepat kaya.
Jadi kan di situ aja udah ada indikator pergeseran nilai budaya. Oke. Nah, Sari, terima kasih ya. Kamu berhasil mendeskripsikannya dengan sangat-sangat baik. Berarti kamu menyimak dengan baik apa yang disampaikan di channelnya Prof. Ade. Nah, sekarang Sari sudah selesai dulu tugasnya. Saya mau ke Alfi dulu nih. Nanti baru ke Sari lagi ya. Terima kasih ya, Sari. Iya, sama-sama Mbak. Alfi. Iya Mbak. Nah, dari yang Sari deskripsikan tadi, ini kan ada problem ya, ada permasalahan di masyarakat kita. Bahwa etika itu ternyata akhirnya bergeser menjadi materi muatan dari sebuah peraturan perundang-undangan. Kalau menurut Alfi sendiri, etika itu bisa nggak sih diatur di dalam sebuah peraturan perundang-undangan? Kalau menurut Alfi ya, apakah etika bisa dimasukkan ke dalam kategori undang-undang mungkin ya? Itu kan menurut Mbak sendiri tadi dikatakan bahwa etika sendiri merupakan secara idealis itu tidak perlu gitu kan dijadikan sebuah undang-undang gitu kan, karena berasal dari suatu budaya gitu kan. Nah, cuman yang Alfi masih bingung kan sebenarnya seperti ini Mbak. Pada dasarnya kan kita ini dididik oleh orang tua yang berbeda-beda gitu kan, serta lingkungan yang juga beda-beda, maupun juga pendidikan yang beda-beda gitu kan. Nah, sedangkan yang tadi dalam video tersebut dikatakan bahwa saat ini kita hanya dinilai itu dari segi material gitu kan, dari sisi uang atau apapun itu gitu kan. Nah, lantas bila dikatakan etika saya cukup gitu Mbak ya, apakah yakin gitu etika itu cukup? Karena kan etika ini kan seperti yang dikatakan berasal dari budaya, sedangkan budaya kita sendiri telah bergeser gitu kan. Entah, jadi lebih mengincar kepada suatu yang instan gitu kan. Iya. Lalu ditanya apakah perlu diundang-undangkan gitu ya tadi ya Mbak ya pertanyaannya. Apakah dia menjadi materi muatan undang-undang nggak sih, Alfi? Kalau menurut Alfi sih kayaknya, kalau Alfi baca di Google tadi ya, etika sendiri secara tidak langsung memang berkaitan dengan undang-undang gitu kan. Cuman memang di dalam sanksinya sendiri tidak begitu kuat gitu. Makanya kalau Alfi ingin tanya juga gitu kan ke Mbak Wija, sebenarnya kalau dari aspek yang tadi telah Alfi jelaskan, yang bahwa setiap budaya itu berbeda, ini tuh untuk zaman sekarang tuh perlu nggak sih Mbak gitu kan? Etika ini untuk diluaskan di dalam undang-undang gitu Mbak. Itu saya nanya lagi Mbak. Iya. Kasih Mbak. Oke, Alfi, terima kasih. Jadi kalau menurut Alfi, dari literasi yang Alfi dapatkan, yang namanya etika itu berkaitan dengan undang-undang, tetapi sanksinya tidak terlalu kuat gitu ya Alfi ya. Lalu bagaimana dengan kondisi saat ini yang ternyata secara kontekstual kita dibesarkan atau dididik dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda. Nah, jadi sebelum saya sharing, ada nggak yang mau coba berdiskusi dengan Alfi? Ada? Saya sih berharap ada. Iya, oke, Valdo. Sip, Valdo, ayo. Kalau yang saya tahu ya Bu, etika memang tidak semua etika itu ada kaitannya dengan undang-undang. Tapi untuk beberapa etika seperti etika profesi seorang jaksa, hakim, dan lain sebagainya, saya rasa diatur di dalam undang-undang dan sanksinya pun jelas untuk sanksi pelanggaran. Oke, menurut Valdo, kenapa itu harus diatur dalam sebuah undang-undang dan sanksinya harus tegas, Valdo? Karena dalam menjalankan profesi itu etika sangat dibutuhkan, Bu. Oke. Dalam arti ketika kita menjalankan sebuah profesi, kita harus bersikap profesional. Lanjut. Profesional, kalau menurut saya.
Jadi ada batasan-batasan ruang untuk sebuah profesi itu agar tidak berperilaku yang buruk mungkin atau mencoreng nama baik dari sebuah instansi. Kalau menurut saya seperti itu. Good, Valdo. Eh, dari apa yang di-sharing Valdo, kita harus ingat dengan permasalahan yang saat ini sedang rame itu terkait Joko Chandra. Valdo, saya masih mau diskusi dong dengan Valdo, nanti baru kita rames punyanya Alfi. Valdo, Joko Chandra kamu ngikutin? Kurang begitu, Bu. Oke, berarti nanti Aldo challenge-nya nih harus ngikutin kasusnya Joko Chandra. Tapi kalau Aldo nanti buka-buka Google, Aldo akan lihat bagaimana instansi-instansi atau oknum-oknum tertinggi di sebuah instansi penegakan hukum itu terlibat dalam kasusnya Joko Chandra. Iya kan? Ya nggak? Ada yang tahu nggak? Ya. Dari kepolisian, dari kejaksaan. Nah, mengingat kasusnya Joko Chandra, artinya memang etika profesi itu dibutuhkan. Etika itu dibutuhkan. Etika itu membentuk perilaku. Itu sebab tadi Alfi bilang dan di channel YouTube-nya Prof. Ade bilang dibentuk oleh sebuah budaya. Jadi budaya dulu ada, kemudian dia embed di dalam diri kita masing-masing melalui sebuah proses transfer, baik itu dari orang tua kita ataupun dari proses pendidikan yang kita peroleh, itu kita dibentuk, etikanya itu ada. Nah, etika itulah yang akhirnya membentuk karakter dan membentuk perilaku kita. Ya, nanti teman-teman boleh menambah literasi lagi dari sisi psikologis. Etika itu membentuk perilaku kita. Jadi kadang kalau ada orang person yang perilakunya kurang, kita akan bilang itu etikanya nggak ada. Nah, itu karena etika itu membentuk perilaku kita. Nah, jadi setiap profesi karena ini adalah menggawangi sebuah tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab, peran dari sebuah institusi atau dari sebuah keprofesian hukum yang itu juga tugasnya melayani masyarakat, etika penting. Gitu ya Valdo ya, etika menjadi sangat penting. Nah, tetapi pertanyaannya adalah apakah kemudian itu menjadi materi muatan undang-undang? Apalagi kita di dalam pembentukan etika itu dilatar belakangi oleh kebudayaan, oleh budaya, oleh latar belakang pendidikan yang berbeda. Ketika kita berpikiran semacam itu, kemudian dikaitkan dengan apa yang Valdo idekan, maka etika itu seharusnya terkandung di dalam norma. Jadi dia itu sama seperti asas, sama seperti prinsip, tidak keluar tidak keluar tidak keluar etikanya, tetapi dia terkandung di dalam norma. Norma itulah yang mengandung etika dan membentuk perilaku kita. Gitu. Jadi setiap norma itu, setiap rumusan pasal seharusnya secara ideal dia akan mengandung nilai, mengakomodasi asas dan prinsip. Karena dia mengandung nilai dan mengakomodasi asas dan prinsip, maka seharusnya dia itu mengandung etika yang membentuk perilaku, kemudian membentuk bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, gitu ya. Sebentar, maaf, sebentar.
Ya, saya hari ini ada tiga rapat, satu offline. Maaf ya teman-teman. Oke, jadi dilanjutkan. Jadi seharusnya etika itu menggawangi. Jadi dia tidak muncul ke permukaan sebagai norma, tetapi dia itu terkandung di dalam sebuah norma, sehingga membentuk perilaku kita, bagaimana kita itu bertindak secara personal maupun secara keprofesian, kemudian dan tercermin dalam kalau kita itu dalam profesi yang melayani masyarakat, itu tercermin dalam peran, tanggung jawab, fungsi, dan wewenang kita sebagai personal dalam pencerminan institusi sebuah keprofesian. Jadi, secara ideal, etika itu bukan sebuah materi muatan ya. Etika itu bukan sebuah materi muatan. Dia itu terkandung di dalam sebuah norma, di dalam sebuah rumusan pasal. Jadi kalau saya elaborasi dengan pertanyaannya Alfi, bagaimana dengan latar belakang kita yang berbeda? Nah, menjawab itu adalah bahwa rumusan normanya harus betul. Rumusan normanya, rumusan pasalnya harus betul supaya bisa mendorong perilaku kita itu sesuai dengan etika yang sama, gitu Alfi. Nah, jadi kalau kemudian etika luar sebagai norma, artinya kan kalau di dalam YouTube-nya itu saya mempertanyakan bagaimana kualitas norma kita, bagaimana kemudian etika itu bergeser, yang seharusnya dia berada pada tataran atas, levelan atas, ya sama seperti asas, prinsip gitu ya di dalam sebuah teori, yang kalau kita berbicara teori perundang-undangan berarti di dalam sebuah teori perundang-undangan itu dia mampu menjembatani kita sampai kepada pencapaian nilai. Itu kan begini teman-teman, kita ini kan berada pada proses penginterpretasian nilai yang berbeda. Nah, supaya kita bisa mempunyai interpretasi nilai yang sama, sebenarnya norma itu adalah instrumentalnya. Peraturan perundang-undangan itu adalah instrumentalnya. Jadi kalau peraturan perundang-undangan itu tidak berhasil membawa kita kepada interpretasi yang sama mengenai sebuah nilai, maka perlu dipertanyakan kualitas dari peraturan perundang-undangan itu. Bagaimana caranya? Ini saya agak meloncat sedikit ke partisipasi. Bagaimana caranya supaya interpretasi nilainya sama di dalam sebuah rumusan pasal? Caranya adalah dengan cara sosialisasi, dengan cara partisipasi masyarakat. Ini yang terjadi, saya harus mengelaborasinya dengan Omnibus Law. Ini yang terjadi di Undang-Undang Omnibus Law, bagaimana kita mempunyai interpretasi nilai yang berbeda. Nah, kan karena kita mempunyai interpretasi nilai yang berbeda, maka kan kita sama semua menyimpulkan bahwa ada proses sosialisasi, ada proses komunikasi yang tidak berjalan antara pembentuk peraturan undang-undangan, pembentuk undang-undang dengan masyarakat. Jadi dalam problem kita pada mata kuliah ini yang kita membawa soal etika, apakah etika itu bisa dituangkan dalam sebuah materi muatan? Tentu jawabannya kalau kita memahami secara ideal, itu bukan materi muatan. Apalagi kalau teman-teman lihat di dalam pasal 10. Kalau secara ideal. Tapi kalau teman-teman kemudian mau mengkontekstualisasikan, mendinamisasikannya dengan bukan dengan sorot pemikiran yang tidak ideal, bisa saja teman-teman menggunakan gagasan yang dikemukakan oleh Valdo, oleh Alfi, bahwa itu perlu diundangkan atau dituangkan di dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Yang namanya etika itu sanksinya nggak ada, memang kan sebuah etika, dia
sanksinya itu nggak ada sanksi karena dia tatarannya itu bukan norma, bukan pasal ya Valdo ya. Jadi nggak ada sanksi. Kalau kemudian etika itu dibebankan, diberatkan oleh sanksi, artinya kan ada kemerosotan etika di dalam diri kita. Sehingga ketika itu tidak sesuai, maka perlu diberikan sanksi. Gitu Valdo dan Alfi. Ya. Lalu kalau kita kaitkan dengan jenis peraturan perundang-undangan, sekarang pertanyaannya, etika itu bisa kita tuangkan di dalam jenis peraturan perundang-undangan yang mana? Siapa yang mau coba jawab? Ada yang mau coba jawab? Norma mungkin? Norma? Boleh? Norma Ashifa? Enggak. Enggak. Destara Arif, boleh? Ayo, Des. Des, coba sharing Des. Dia kalau Ya, jadi gimana, materi, kalau etika itu dituangkannya dalam jenis yang apa, Des? Misalnya dia sekarang kan sudah merosot nih, dia menjadi materi muatan sebuah undang-undang. Menurut Destara, dia itu cocok nggak di semua jenis peraturan perundang-undangan? Atau dalam jenis peraturan perundang-undangan yang mana? Mungkin jenis peraturan perundang-undangan yang mengatur etika profesi ya, Mbak. Menurut kamu apa undang-undang, apa PP, apa perpres, atau perda, atau pergub, atau peraturan institusional sendiri? Di undang-undang ya, Mbak. Undang-undang. Kenapa, Des? Nggak boleh takut salah ya, Des. Undang-undang itu sebagai dasar ya, Mbak. Sebagai dasar membuat peraturan. Oke. Jadi karena dia sebagai dasar sebuah sumber yang mendasari dari peraturan perundang-undangan lain, maka itu dituangkan dalam undang-undang, gitu ya, Des? Iya, Mbak. Oke, makasih Destara. Satu lagi dong, Ya. saya mau ke Karya. Apa, Tri? Ya, Tri. Boleh, Tri. Makin kaget, lah, Tri. Enggak, kalau menurut saya kayaknya masuk ke peraturan perundang-undangan. Apa, Tri? Masuk ke peraturan perundang-undangan ya. Masuk. Iya. Jenisnya apa, Tri? Kan apa namanya? Kode etik kan kayak misalkan bagian dari hukum positif tertulis ya. Jadi keberlakuan kode etik itu semata-mata kayak apa benar kesadaran moral anggota profesinya. Kesadaran moral, oke. Jadi masuk nggak, Tri, jenis peraturan perundang-undangan yang mana? Masuk nggak? Halo, Mbak. Jadi masuknya jenis peraturan perundang-undangan yang mana? Sama kayak halo? Ya, Tri. Sama kayak Destara masuk ke apa? Kode etik. Undang-undang. Undang-undang ya, undang-undang yang mengatur kode etik. Gitu ya, Tri? Iya, Mbak. Maaf, Mbak, putus-putus. Suara ini ya, punya gue putus-putus ya? Kayaknya sinyal saya deh. Oh, lu di gue bagus, Tri. Sinyal lo di gue bagus. Tadi Oke.
Ada yang ingin bertanya nggak sebelum kita kan akan closing nih? Ada yang ingin ditanyakan? Kita diskusi. Nggak ada. Gimana kalau kita itu yuk kita bikin, saya sih pengen banget bikin teman-teman itu sharing ke teman-teman yang lain. Tadi karena Valdo tuh bagus tuh gagasannya. Jadi Valdo boleh dengan teman yang lain ya bikin sebuah pemikiran mengenai kasusnya Joko Chandra, tapi dikaitkan dengan etika profesi. Valdo, mendengarkan ya? Nanti Valdo terserah guide temannya yang lain, jadi bukan tugasnya Valdo sendiri. Jadi Valdo dan teman-teman yang lain silahkan. Minggu depan kita garap diskusi yang berbicara soal kasusnya Joko Chandra, dikaitkan dengan etika profesi, dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi ada 3 variabel. Ya, etika profesi, kasusnya sendiri tentang kasus Joko Chandra, dan peraturan perundang-undangan. Jadi besok minggu depan saya tugasnya hanya mendengarkan teman-teman dulu. Ya, teman-teman yang men-teach saya mengenai 3 variabel tadi dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan. Kalau bisa ada flyernya, jadi silahkan Tri digawangi teman-temannya, dikoordinatori teman-temannya membuat sebuah seri diskusi, bukan seri sih, membuat sebuah diskusi untuk minggu depan. Jadi teman-teman bikin flyer, kemudian ada yang tugasnya yang tadi tuh sudah ada konseptornya mengenai Joko Chandra, etika profesi dan peraturan perundang-undangan. Lalu siapa yang mau ditunjuk menjadi sharing gagasannya itu siapa? Misalnya apa Kristiani, apa Gloria, apa Aldimas, atau tadi siapa Sari, itu silahkan. Kemudian disiapkan juga Google Meet-nya. Disiapkan juga teman-teman yang akan bertanya. Jadi kita buat sebuah metode diskusi, tapi kalian sendiri yang berdiskusi. Saya menjadi fasilitator minggu depan. Gimana? Ya Tri, tolong dikoordinatorin teman-temannya ya Tri. Baik Mbak. Ya. Oke, minggu depan semuanya yang bertanya, yang terlibat akan mendapatkan nilai privilege nilai untuk mengantarkan teman-teman ke UAS. Ya. Oke ya Tri. Gue minta tolong ya Tri. Baik Mbak. Ya. Oke, karena waktunya sudah lewat, saya minta tolong teman-teman untuk men-screenshot diri teman-teman sendiri dan nanti akan saya buatkan submitannya di DCR. Jadi silakan teman-teman mensubmit hasil screenshotan teman-teman sendiri. Nanti itu akan diperhitungkan sebagai daftar hadirnya. Jadi saya tidak akan mengedarkan daftar hadir, tapi teman-teman men-screenshot diri teman-teman sendiri ketika mengikuti Google Meet ini sebagai daftar hadir. Gitu ya. Baik, Bu. Oke, terima kasih banyak ya Valdo, Alfi, Tri, semua teman-teman, terima kasih sudah hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat. Mohon maaf kalau saya tidak maksimal, harus memberikannya di mana-mana. Nah, mudah-mudahan ini tidak mengurangi esensi semangat teman-teman untuk mengikuti mata kuliah teori perundang-undangan. Iya, terima kasih banyak. Terima kasih, Mbak. Dan assalamualaikum. Sama-sama. Terima kasih Mbak Rika. Waalaikumsalam. Saya mau ikut yang satu lagi, mohon maaf. Ya, jangan lupa di screenshot dulu sebelum saya live. Silakan screenshot. Mbak Rika. Ya, Tri. Oke,
Kayak Jessica katanya tiba-tiba keluar. Sebelum Jessica? Cike ya? Tadi gue lihat kok, nggak apa-apa, Tri. Ya kayak Jessica. Dicatat tadi gue udah lihat namanya. Ya. Mbak. Oke. Tri, tolongin teman-temannya ya, Tri. Minggu depan ya, Tri. Iya, Mbak Rika. Makasih ya, Tri. Terima kasih, Mbak. Sehat-sehat loh. Ya. Ya, gue mau live nih. Udah di screenshot belum nih? Rosi udah screenshot belum? Lu di mana? Kereta. Oh ya udah, hati-hati. Valdo udah? Arif? Arif udah screenshot?